Oke, silakan. Dengan Adek Jun ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi. Kebetulan kemarin kita sudah kontak juga di by WhatsApp ya. Oke. Dari Junnya dulu nih, apa yang mau ditanyakan? Saya mau kan kemarin Bapak udah jelaskan ya, tapi karena ada kendala acara di keluarga kan, Oke. Bapak udah langsung memberikan contoh. Oke. Nah, jadi di sini saya mau bertanya Bapak untuk prosedur pelatihannya bagaimana? Oke. Baik, Saudara Jun. Jadi di sini kita pelatihannya itu sendiri kalau kita di Kapuri itu hampir sama dengan yang kita lakukan. Hampir secara pelatihannya. Kita itu pelatihannya kurang lebih 3 sampai 4 bulan di Bandung. Itu kita ajarkan mengenai bahasa, kultur dan lain-lainnya. Ya. Nanti setelah selesai 3 sampai 4 bulan di Bandung, kita akan mengantar atau mengarahkan Jun ini untuk berangkat ke Pamulang untuk pelatihan profesi selama 3 bulan. Maksudnya profesi itu kayak dibilang ada ini nanti kesana tuh kerjanya seperti apa sih? Ya, apakah masuk di industri, apakah masuk di perkebunan seperti dan lain-lain. Hampir seperti itu. Nah, selama pelatihannya sendiri di Bandung 3 sampai 4 bulan itu untuk fasilitasnya akan kita bantu ya, kita akan berikan fasilitas tempat tinggal. Kemudian pelatihannya sendiri itu yang tadi saya bilang 3 sampai 4 bulan dalam 1 minggu itu Adek akan mengikuti pelatihan 1 sampai 5 kali pertemuan. Ya. 1 sampai 5 kali. Iya, betul, 1 sampai 5 kali pertemuan. Nah, dalam satu pertemuan itu kurang lebih kita durasinya 4 sampai ya taruhlah 3 sampai 5 jam. 1 kali pertemuan ya. Kemudian kalau untuk step by step-nya sendiri setelah selesai pelatihan nanti 3 sampai 4 bulan di Bandung, kemudian 3 bulan tambahan pelatihan profesi di Pamulang, maka adik ini akan langsung kita arahkan untuk melakukan interview. Ya, interview. Kenapa harus ada interview? Jadi kita harus tahu nih Jun ini sudah sejauh mana, mulai dari bahasa dan lain-lainnya itu sudah sejauh mana. Oke. Nah, kemudian untuk sertifikatnya sendiri itu kita interviewnya sendiri itu untuk pengambilan sertifikat setara N4 ataupun N4. Ya. Itu N4 itu maksudnya apa sih? Oke, N4 itu adalah salah satu sertifikat untuk mengetahui level AD ini sudah sejauh mana. Nah, syarat untuk berangkat dari itu standar minimal harus memiliki sertifikat N4 terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti pada saat sudah lulus ujian dan sudah mendapatkan sertifikat N4, maka adik ini langsung kita buatkan schedule untuk interview langsung sama user yang ada di Jepang. Ya, nanti setelah interview dan memang sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan pekerjaan di sana nantinya, nanti langsung kita persiapkan. Oke, siap. Ini saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Kan nanti ada interviewnya kan? Ada. Nah, Oke. itu kalau misalnya saya tidak lulus bagaimana? Oke. Jadi di lembaga Tani Kapuri sendiri itu kalau kita memberi kesempatan kepada siswanya kita itu sampai 3 kali percobaan. Percobaan pertama gagal, maka ada percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ada namanya percobaan ketiga. Itu udah pasti ya. Nah, nanti kalau misalkan kita berbicara pahitnya gagal 3-tiganya nih, maka ada ini kita akan berikan ujian tambahan ya. Itu nanti akan kita ajarkan gimana sih ada ini kesalahannya sejauh mana sih. Jadi di situ. Oke, siap. Ya, jadi 3 kali seperti itu. Dan ada Jun dulu nih, ada yang mau ditanyakan lagi? Seperti pas seandainya sudah dinyatakan lulus, seperti sudah pasti Iya. kerja masih di sana. Iya, sudah pasti dan sudah ada tempat kerja di sana. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, ada Pak. Nah, jadi Bapak setelah selesai dinyatakan lulus kan langsung sudah dijamin kerja langsung di sana. Iya betul. Nah, untuk kelanjutannya nanti bagaimana? Oke, yang tadi saya bilang, kalau dari lembaga Tani Kapuri itu ada keuntungan yang kita berikan, bahwasanya pada saat keberangkatan nantinya kita akan memberikan dana sebesar 35 juta. Itu diberikan oleh pihak Tani Kapuri untuk biaya keberangkatannya, itu namanya dana talangan. Untuk apa? Pembuatan visa, tiket pesawat, pemberkasan lain-lainnya itu akan kita bantu di situ. Ya, nanti setiba sudah berangkat ke sana, yang tadi kakak bilang, kamu kan pelatihan di sini selama tadi 3 sampai 4 bulan, pasti belum tahu nih saya nanti kerjanya apa di sana. Nah, di sana itu ada beberapa job yang kita tawarkan. Yang pertama itu caregiver. Kemudian caregiver itu udah tahu? Oke. Caregiver itu seperti apa sih? Yang belum tahu? Oke. Kemudian yang kedua itu ada pertanian atau perkebunan, dan yang terakhir itu industri itu seperti mungkin ada yang masuk ke industri makanan, ataupun pabrik otomotif dan lainnya itu seperti itu ya. Nanti untuk job desk-nya, nah nanti kalau job desk-nya udah ketemu nih, adik akan di mana nih, itu sampai di sana sudah tahu kerjanya seperti apa.
Kalaupun memang payah adik belum ada pengalaman sama sekali, nanti di sana itu akan kita bantu untuk diberikan pelatihan di sana, bahwasanya adik jobdesknya cocoknya di mana. Oke, dari Julia dulu ada yang ditanyakan lagi? Oke Pak, jadi gini kan, tadi kalau seandainya saya udah lolos nih Oke. untuk kerja di Jepang, untuk keberangkatannya, kelanjutannya bagaimana? Oke, jadi dari lembaga kami itu nanti pada saat adik sudah dinyatakan lolos, mulai dari jam tadi saya bilang sudah dapat sertifikat M4, sudah interview sama user dan sudah dinyatakan lolos untuk siap berangkat ke sana, maka dari pihak Tadika Polri itu akan membantu mempersiapkan kelengkapan berkas untuk berangkat ke sana, mulai dari tiket pesawat, visa dan lain-lainnya. Nah, ini yang paling diuntungkan kalau masuk di lembaga Tadika Polri, karena dari Tadika Polri akan membantu ada namanya dana talangan sebesar 35 juta. Dana talangan itu digunakan untuk apa? Mulai dari pengurusan berkas-berkasnya, tiket pesawat, kemudian visa dan lain-lainnya, itu nanti yang kita gunakan di situ. Nah, nanti mungkin kan ada bertanya juga, oh saya ada dana talangan 35 juta, berarti saya pengembaliannya seperti apa ya? Oke. Nah, nanti sistem pengembaliannya itu pada saat nanti adik sudah bekerja di sana, itu pengembaliannya kurang lebih selama 10 bulan. Maksudnya itu 10 kali pembayaran untuk mengembalikan dana talangan tersebut. Nah, kalau untuk masalah nominalnya itu nanti tergantung dari adik dapat jobdesknya di sana itu apa dan dapat seperti apa. Tapi kalau di Jepang itu minimal kita paling rendah itu gajinya sebesar 19 jutaan ke atas. Ya. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini saya mau tanya, jenis pekerjaannya nanti di sana apa aja? Oke, kalau untuk job desk-nya sendiri itu yang pertama itu ada caregiver. Caregiver itu semacam perawat lansia di sana, ya. Tapi bukan dibilang kita merawat di sana itu lansia yang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya pertanian. Ya udah tahu pasti pertanian ya, perkebunan segala macam. Kemudian yang terakhir itu ada industri. Apakah kita masuk ke industri perakitan kendaraan segala macam, itu termasuk industri seperti itu. Ke Jepang nanti yang jemput saya siapa? Oke, kalau dari Tadika Polri sendiri itu nanti pada saat Jun tiba di Jepang itu nanti ada orang kita dari Tadika Polri yang akan jemput adik dan akan kita antar ke tempat penginapan sementara yang memang kita punya di sana sebelum kami menyerahkan adik ke pihak company ataupun pihak perusahaan tempat adik bekerja nanti. Ya. Kemudian nanti setelah sudah kita serahkan maka adik itu langsung bisa berkomunikasi sama pihak perusahaan yang di sana. Ya, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau seandainya selama saya di sana nanti apakah tempat tinggal disediakan? Itu nanti kalau untuk tempat tinggal ada beberapa perusahaan, misalkan adik dapat perusahaan yang memang menyediakannya, maka adik itu disediakannya di sana. Tapi kalau memang tidak, itu nanti ada semacam tempat penginapan atau apartemen yang memang itu pembayarannya juga masih terbilang rendah lah di sana. Jadi masih tahap nominalnya yang tidak terlalu besar juga untuk persiapannya seperti itu. Ada lagi? Pas, Pak. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Oke, jadi setelah penjelasan dari kakaknya mulai dari awal sampai secara detailnya adik tiba di sana nantinya, apakah adik berminat bergabung di lembaga kami? Ya, Oke. Untuk saat ini pemberkasannya nanti bisa saya terima, kemudian untuk pembayaran segala macam itu kita melakukan dua sistem pembayaran offline dan online, tergantung darinya mau pilih yang mana. Ya, nanti setelah selesai pembayaran sudah dinyatakan resmi secara layak untuk ikut pelatihan, maka kita akan sediakan semua fasilitas pembelajaran yang ada. Oke, sudah jelas semuanya. Terima kasih, selamat siang.